Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia? Berjumpa lagi dengan saya, Nuning Masbaha dari SMP Negeri 12 Surabaya. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.3.A.8 tentang visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Pada modul 1.3 terkait koneksi antar materi terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak Ibu? Menurut saya, seorang pendidik haruslah dapat menjadi fasilitator dan teladan bagi peserta didiknya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk dapat menuntun segala kodrat yang dimiliki anak atau potensinya berdasarkan kodrat alam dan zaman pada setiap fase secara tepat. Maka, agar dapat menjadi fasilitator dan penuntun yang baik bagi peserta didiknya, guru sebagai seorang pendidik haruslah dapat memahami dan mengamalkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila dalam proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud apabila seorang guru memiliki visi kuat untuk menciptakan perubahan yang berorientasi pada peserta didik dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang, dengan mengedepankan keseimbangan pengetahuan, skill, dan pembentukan karakter. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka kita dapat menggunakan pendekatan IA, inquiry apresiatif. IA adalah manajemen perubahan yang berorientasi pada kolaborasi dan berbasis kekuatan atau potensi. Agar manajemen perubahan dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan suatu visi yang baik, saya melakukan analisis terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik saya di SMP Negeri 12 Surabaya. Hal pertama yang saya temukan adalah bahwa seluruh peserta didik di SMP Negeri 12 Surabaya memiliki kemampuan digital yang mumpuni, baik secara fasilitas dan dapat mengaplikasikan berbagai konten yang terdapat di dalam platform digital tersebut dengan baik. Potensi kedua yang saya temukan adalah peserta didik saya memiliki kreativitas yang luar biasa. Potensi yang ketiga adalah peserta didik saya memiliki gaya belajar dan kemampuan belajar yang beragam, sehingga saya harus dapat memfasilitasi dan memaksimalkan potensi tersebut dengan baik. Maka, beberapa potensi tersebut adalah dasar yang sangat penting untuk mengembangkan prakarsa perubahan di sekolah saya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, prakarsa perubahan yang saya rumuskan adalah pendidikan pengajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang siap menghadapi tantangan global dengan penuh tanggung jawab serta kemandirian. Tantangan yang saya hadapi adalah anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dan mengasah kemampuan digitalnya hanya melalui game sehingga lupa waktu, padahal mereka memiliki kemampuan digital lainnya untuk dapat menghasilkan karya kreatif dan membangun relasi positif melalui interaksi digital. Adapun langkah-langkah proses perubahan yang dapat saya lakukan adalah: pertama, saya perlu untuk memadukan pendidikan dan pengajaran melalui digital dalam menghasilkan proses kreatif dan memfasilitasi keberagaman tersebut melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran berdiferensiasi. Kedua, menuntun segala potensi tersebut melalui proses kreatif dan pembiasaan positif, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ketiga, membangun kemampuan interaksi
untuk berelasi secara digital melalui sosial media dan muatan konten positif yang menginspirasi. Dan yang keempat, mempersiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan global dan mandiri dengan kemampuan digital dan kreativitasnya. Diharapkan anak-anak dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya, disertai dengan budi pekerti yang baik, rasa tanggung jawab, kemandirian untuk menjawab tantangan secara global. Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya telah merumuskan visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter 3A, asa, asi, dan asu. Namun berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang dan analisis, maka saya melakukan perubahan terhadap visi saya, yaitu terwujudnya generasi tangguh berprofil pelajar Pancasila yang siap menghadapi tantangan global dengan penuh tanggung jawab serta kemandirian. Adapun latar belakang saya merevisi visi saya adalah saya ingin menciptakan generasi tangguh yang dapat menjawab tantangan global, membangun relasi positif dengan penguasaan teknologi, kreativitas, rasa tanggung jawab serta kemandirian. Demikian video koneksi antar materi 1.3 ini, semoga dapat memberikan perubahan ke arah yang positif dan menginspirasi. Terima kasih, tetap semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.